Halo semua, selamat datang di Autorider. Saat ini saya berada di IMS 2024 dan Alfa baru saja menyegarkan motor pertama mereka, yaitu Alfa One. Dan ini adalah Alfa One yang terbaru, namanya Alfa One XP. Ada beberapa perbedaan dan penyempurnaan dari motor ini yang dilakukan oleh Alfa, beberapanya, dan diantaranya sesuatu yang membuat kita lebih nyaman. Harganya sekarang 38,5 juta rupiah on the road, dan itu belum termasuk subsidi. Jadi kalau Anda belum pernah mendapatkan subsidi, membeli motor ini Anda tinggal kurangi 7 juta saja. Dan itu adalah harga yang Anda perlu bayar untuk membawa motor ini pulang. Seperti apa motornya? Kita bahas di sini dan termasuk kita cobain sedikit di area test ride di IMS ini. Oke, yang pertama ada beberapa warna baru dari Alfa One XP ini. Di depan saya ini ada yang berwarna hitam dan tetap ada bau-bau elektriknya karena grafisnya berwarna biru elektrik ya, mungkin ya. Jadi ini yang warnanya hitam, tetap ada glitter-glitternya berwarna biru gitu. Terus ada juga yang warnanya biru, nanti kita akan cobain di luar, itu warna elektriknya Alfa One XP. Terus ada yang di sebelah saya ini warnanya putih, terus ada di sebelah sana yang warnanya merah. Jadi 4 warna itu. Dan ini desainnya masih sama persis dengan Alfa One yang sebelumnya. Jadi penyempurnaan hanya di beberapa fitur aja, karena semua bentuknya mulai dari bodi depan ke belakang, dia nuansa karbon yang ada di bodi kasarnya juga tetap sama, joknya sama, terus tempat behelnya sama. Jadi semuanya mirip-mirip saja. Lampu depan, lampu belakang juga sama persis. Pancaran sinar lampunya juga Anda pasti sudah tahu kalau sudah pernah punya atau yang pernah pakai. Begitu juga dengan windshield, semuanya sama persis. Ban juga sama persis, depan dan belakang semua sama persis, tidak ada perbedaan komposisi. Tapi Alfa bilang ada sedikit perbedaan di motor listriknya. Jadi motor listrik 4 kW yang ada di belakang sini, dia tipenya hub motor, tapi dia tidak langsung melekat ke pelek ya. Jadi peleknya bisa copot sendiri, Anda membuka bautnya dan bisa dengan mudah mengganti ban. Motornya 4 kW dan ada penyempurnaan di motor listriknya. Tidak disebutkan penyempurnaannya seperti apa, tapi harusnya menjadi yang lebih baik ya. Begitu juga dengan baterainya. Baterainya ada di dalam sini. Jadi kalau Anda buka joknya, dengan harga 38,5 juta itu Anda akan dapat satu baterai. Baterainya 60 volt, 45 ampere hour. Dan dia bisa menempuh jarak sekitar 70 km dengan satu baterai ini. Jadi kalau Anda ingin menambahkan satu baterai lagi, motor ini punya jarak tempuh sekitar maksimum 140 km. Jadi ada 2 slot, satu di sini, satu di sini. Dan ada 2 juga kabelnya, jadi Anda tidak bisa menggunakannya secara paralel, jadi hanya bisa diganti saja. Kalau yang satu udah habis, pindah ke baterai berikutnya. Nah, dengan paduan motor listrik 4 kW dan baterai yang cukup besar tadi, Anda bisa mendapatkan kecepatan maksimum dari motor ini adalah 90 km per jam. Dan pada saat riding, Anda bisa mendapatkan 3 riding mode. Kita lihat di sini riding mode-nya. Sekalian mengenalkan speedometernya yang baru. Jadi dia punya 3 riding mode, ada di sini tombolnya. Saklarnya ada 1, 2, 3, ini Eco, ini normal, ini sport. Dan ini adalah speedometernya yang baru. Jadi speedometernya sekarang sudah full TFT dan berwarna. Dan kalau kita lihat di sini warnanya warna gelap. Dan dia punya 2 tampilan warna. Mungkin seperti sebelumnya juga ya, tapi sekarang warnanya jadi lebih halus, lebih enak buat dipandang mata. Ini adalah mode malam, jadi gelap latarnya. Tapi kalau Anda riding siang-siang, ini adalah tampilannya. Ya, tampilannya jadi terang di belakangnya, jadi putih. Tapi kalau ditutup bagian atasnya, dia akan menjadi hitam lagi. Jadi kalau ada sensor cahaya di atas ini, itu dia membaca sinar siang atau malam. Ada beberapa tampilan di sini.
ada baterai, ini sisa baterainya 40%, ada range, terus ada trip meter, lalu ada ini panas mesin ya. Jadi terpantau juga mesin Anda seperti apa panasnya, terus ini adalah kecepatan, sini adalah temperatur ruang, dan kalau kita tekan bisa nggak ya? Oke. Oh, ready. Nah, ada kill switch di sini. Jadi begitu kill switch-nya di on, dia pencet rem dan pelintir gas sedikit, dia langsung ready. Ini adalah mode sport, mode 3. Ini mode 1 eco, mode normal. Nah, kalau di akan langsung kelihatan modenya. Coba di sport ya, kecepatannya berapa maksimum? Oke, itu tanpa beban ya, 96 km per jam. Tapi kalau dengan beban, Alfa menyebutkan sekitar 90 km per jam. Jadi itu tadi penyempurnaan dari Alfa One XP. Apa yang bisa Anda dapatkan dari motor ini? Selain motornya, Anda juga dapat roadside assistance. Jadi selama 1 tahun gratis ada emergency dimanapun Anda dijemput oleh Zuto Ride dan motornya akan ditowing entah menuju rumah Anda atau menuju ke workshopnya Alfa di Alfa Experience Center. Nah, selain dengan kunci ini, Anda juga bisa menghidupkan motornya dengan aplikasi. Dan di aplikasi itu, Anda bisa melakukan macam-macam dan Anda juga bisa menghidupkan dengan tombol di sini. Jadi bisa jadi kayak semacam keyless gitu ya. Tinggal kantongin aja, sebenarnya motornya udah hidup. Padahal kuncinya ada di sini. Jadi ada 3 cara menghidupkan motor ini. Yang mengubah definisi nyaman. Oke, itu tadi sedikit review mengenai motornya. Sekarang kita cobain di luar. Seperti apa rasanya Alfa One XP ini. Dengan bodi yang sama, awal-awal naik Alfa One XP ini memang masih sama dengan Alfa One sebelumnya karena bodi memang sama sekali tidak berubah. Jadi posisi ridingnya masih sama dengan gaya-gaya maxi scooter. Motor ini menawarkan 2 pijakan kaki di bawah atau agak-agak selonjoran ya. Untuk Anda yang mungkin tidak setinggi saya bisa full selonjoran di motor ini, membuat posisi ridingnya nyaman sekali. Posisi stang juga masih sama, jadi semuanya masih mengingatkan kita dengan Alfa One yang lama. Tapi di bagian depan ada speedometer yang lumayan baru sehingga kelihatan bahwa motor ini punya tampilan depan yang lebih segar karena ada speedometer yang baru, dan tampilan yang baru ini membuat lebih nyaman di mata juga. Kalau dilihat pada saat siang-siang hari seperti ini, dia nuansa putihnya memang tidak bikin silau, dan speedometer ini cukup informatif, tidak terpantul sinar dari atas sehingga sekarang lebih kelihatan speedometernya. Sementara pickup tenaga masih mirip-mirip sama yang lama. Memang disebutkan sama Alfa kalau ada penyempurnaan di motor listriknya ya, tapi pada saat dipakai penyempurnaan itu memang tidak terlalu terasa. Terutama pada saat pelan seperti ini ya, kita coba ganti riding mode dari riding mode 1 menjadi riding mode 3 sekalipun, tenaganya masih mirip dengan yang lama. Pada saat riding mode 3 yang sport itu tenaganya jadi lebih bertenaga, torsinya lebih terasa. Jadi motor ini punya banyak kemampuan, baik buat yang mau jalan santai dengan range yang lebih jauh atau mau agak-agak bertenaga, tapi otomatis range-nya juga jauh berkurang karena pada saat Anda pindah riding mode otomatis range-nya juga jadi berubah. Sementara handling buat meliuk-liuk di antara curve seperti ini juga masih oke. Jadi semuanya sistem suspensi secara mekanikal semua masih sama dengan yang lama. Jadi motor masih tetap lincah. Walaupun dengan ban yang agak-agak tebal ya di belakang ya. Jadi bannya cukup gambot di belakang. Kalau kita cobain di jalan raya itu buat rolling speed juga masih oke. Nah ini dibuat macet-macet mungkin ya, simulasinya buat putar balik juga masih oke. Motor dapat dikontrol dengan baik. Motornya tidak terlalu berat sehingga rasanya enak, aman-aman saja. Pelintiran gas juga masih halus seperti yang sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu kaget karena motor listrik rata-rata ya pada saat gas awal itu agak menyentak, tapi di Alfa One XP ini sama sekali tidak ada gejala itu.
respons gasnya sangat halus. Begitu Anda butuh tenaga, gasnya diperintir agak dalam, baru dia merasakan tarikan yang kuat. Tapi tidak ada gejala lompat-lompat atau menyentak-menyentak. Nyaman sekali. Oke Riders, itu tadi hasil review kita terhadap Alpha One XP ini. Motornya masih mirip dengan sebelumnya, rasanya juga masih mirip. Tetapi apa yang Anda pandang ke depan, dashboardnya sekarang jauh berbeda. Harganya mungkin sedikit naik ya, dari sebelumnya 36,5, sekarang jadi 38,5. Tapi tetap ada subsidi, jadi motor ini cukup terjangkau dengan harga 31,5 juta dengan subsidi. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda yang lagi nyari motor listrik. Siapa tahu ini jawabannya. Lagi ada di budget mereka dan motornya sesuai dengan selera. Silakan. Terima kasih juga yang sudah main-main ke website kami www.autorider.com. Kami menampilkan semua berita mengenai sepeda motor baik di Indonesia maupun di dunia, dan main-main juga ke sosial media kami, Instagram dan TikTok kami di @autorider. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.